Perkenalkan, saya Iin Hermawati, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Berikut saya sampaikan video pembelajaran PPL Siklus 2 dengan materi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjelang siang anak-anak. Kita ketemu lagi belajar apa hari ini? Kita belajar Indonesia. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum kita mulai materi kali ini, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan doa selesai mencalon salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua, ya, supaya tetap bisa belajar dengan baik, ya. Menjaga kesehatan itu penting karena kalau tidak menjaga kesehatan nanti belajarnya juga tidak konsisten. Oke, hari ini ada yang absen tidak masuk? Hadir semua ya? Baik, sebelum saya mulai materinya, hari ini adalah tentang kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Ya. Silahkan, nanti saya akan memberikan tayangan tentang Museum Nasional, ya, yang di dalamnya terdapat peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Nanti sama-sama kita belajar ada apa saja di sana. Tapi sebelum itu saya akan memberikan materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Saya beri bayangan beberapa kerajaan Hindu Buddha yang pernah ada di Indonesia. Ya. Oke, yang pertama ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan kedua, saya ingin memberitahu bahwa ada perubahan dalam catatan sejarah, terutama perbedaan antara buku kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Ada satu perubahan, ya. Di kurikulum K13 belum ada Kerajaan Salakanegara karena yang pertamanya adalah Kutai. Nah, sekarang ada data baru yaitu kerajaan pertama yang berdiri di abad ke-1 yaitu Kerajaan Salakanegara. Jadi kerajaan pertama, kalau dulu kita kenalnya kerajaan Hindu Buddha itu adalah Kutai Kartanegara, Kutai Martadipura. Nah, yang sekarang di Kumer kurikulum Merdeka itu kerajaan pertamanya adalah Salakanegara. Oke, lanjut. Posisinya berada di Banten. Kerajaan ini berdiri di abad pertama, ya. Dengan nama rajanya adalah Dewa Warman. Kemudian kerajaan kedua, Kutai, yang terletak di Kalimantan Timur. Ya, setelah Salakanegara, kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Kutai yang berlokasi di Kalimantan Timur. Kemudian kerajaan ketiga, Tarumanegara, ya. Posisi kerajaan berada di Bogor, Jawa Barat, ya. Yang diperkirakan berdiri pada abad keempat. Kemudian yang berikutnya Kerajaan Mataram, ya, berada di Jawa Tengah, di sekitaran Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Dan Kerajaan Mataram dibagi dua, ya, Kerajaan Mataram Hindu dan Kerajaan Mataram Buddha. Ya, yang dikenal sekarang tuh peninggalannya adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Berikutnya Kerajaan Mataram, yang tadi saya bilang, ya. Nah, dua candi ini peninggalan Kerajaan Mataram punya perbedaan ciri khas, ya.
Yang Borobudur adalah kerajaan umat umat Buddha, yang Prambanan kerajaan umat Hindu. Kemarin kelas 1 kita udah ke Yogyakarta ya, Jogja ke Candi. Berikutnya kerajaan Medang Kamulan. Nah, kerajaan Medang Kamulan ini kerajaan dua posisi, berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, peralihan. Ya, jadi peralihan dari Jawa Tengah masuk ke Jawa Timur. Dia masuk di dua wilayah. Kemudian kerajaan Kediri. Ya, kerajaan Kediri posisinya ada di Jawa Timur, abad ke-12. Kemudian Singosari juga ada di Jawa Timur. Abad ke-12. Dan kerajaan terakhir ditutup oleh kerajaan Majapahit abad ke-13. Posisinya juga terletak di Jawa Timur. Dan Bali. Bali bukan yang terakhir adalah Majapahit. Oke, itu sekilas gambaran tentang 12 kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada di Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak kalian untuk memperlihatkan. Sebetulnya tahun-tahun sebelumnya saya sudah mengajak, mungkin kakak kelas ini pernah saya ajak ke Museum Nasional, tapi karena masuk COVID ya, kita tidak bisa keluar lagi untuk kunjungan museum. Mungkin di waktu tahun-tahun yang akan datang kita bisa diadakan lagi untuk kunjungan ke museum. Tapi sekarang saya hanya akan memberikan gambaran saja, ada apa sih di Museum Nasional. Ya, ini ya, kalau yang belum pernah ke Museum Nasional, ini halaman depannya. Dulu kalau waktu kalian masih SD, mungkin pernah ada SD atau SMP yang pernah ke Museum Nasional. Sebutnya, terkenalnya museum apa? Dikenalnya museum apa Museum Nasional? Museum? Ada patung gajah di depan. Museum gajah. Dulu kalau waktu SD pasti nyebutnya mau kemana? Mau ke Museum Gajah. Itu sebetulnya namanya adalah Museum Nasional. Oke, sekarang sama-sama kita saksikan seperti apa sih gambaran peninggalan-peninggalan yang ada di Museum Nasional. Paling tidak, walaupun kalian ada yang belum pernah ke sana, sedikit banyak tahu, oh ternyata di sana itu berisi peninggalan-peninggalan sejarah-sejarah, baik itu prasejarah, masa sejarah, kerajaan, bahkan sampai masa proklamasi dan revolusi. Museum Nasional sebagai museum kebanggaan bangsa Indonesia yang telah berusia ratusan tahun adalah bukti dari budaya dan sejarah peradaban bangsa. Museum Nasional juga merupakan landmark penting di kota negara. Kafenya akan dilengkapi dengan Oke, ya. Jadi itu sekilas tentang apa yang ada di Museum Nasional. Kalau kita berkunjung ke sana sebetulnya lebih menarik, ya, karena yang bisa dijelajahi itu sangat banyak. Dari lantai 2 gedung A dan B itu berisi peninggalan mulai dari zaman prasejarah atau prehistorik sampai kerajaan
Hindu-Buddha, kerajaan Islam, kemudian revolusi, dan sampai reformasi. Ya, oke, mulai kelihatan ngantuk. Saya warming up dulu. Oke, tegakkan badannya. Siap? Ya, kalau saya bilang tepuk tangan yang meriah. Kalau saya minta jempolnya diangkat tinggi-tinggi. Oke? Siap. Kalau suka sejarah tepuk tangan. Kalau suka sejarah tepuk tangan. Kalau suka sejarah mari kita belajar. Kalau suka sejarah angkat jempol. Iya, terima kasih. Walaupun ngantuk ya, tetap semangat. Oke, sekarang sebelum saya membagi kelompok, ya, berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, ya, yaitu tentang kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada di Indonesia, ya. Saya dan kita semua pasti mau tahu sebetulnya di Indonesia itu di mana dan kerajaan apa saja yang pernah ada di Indonesia, terutama yang beragama atau bercorak Hindu dan Buddha, ya. Sekarang saya minta kalian buat kelompok karena kita akan bahas, ya. Saya minta nanti ada yang buat lini masa, ada yang buat peta, dan ada yang mengidentifikasi peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Oke, silakan, sudah dibagi kelompoknya. Rapat ke kelompok masing-masing. Rapat. Kelompok 1 siapa? Kelompok 2. Kelompok 3. Lima saya. Kelompok 4. Oke, perhatikan, itu ada perbedaan. Kelompok 1 dan 2, silahkan kalian identifikasi peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Kamu silahkan cari di link. Saya sudah sharing sebelumnya kan? Sudah. Saya sudah sharing. Silahkan kamu buka linknya, Museum Nasional. Nah, kalau kamu sudah buka, langsung ke beranda. Coba yang ke kelompok 1, 2 dulu. Udah dibuka? Oke, kalau kamu sudah masuk beranda, masuk dulu. Kelompok 1 dan 2. Nah, di atas itu ada koleksi, ada tulisannya koleksi. Silakan diklik. Ya. Ada? Kalau sudah ketemu yang kelompok 1 dan 2, silakan kalian identifikasi, cari semua benda peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha, cukup dari link Museum Nasional saja yang saya berikan. Tidak perlu kamu googling di link yang lain atau buka Google yang lain. Jelas? Kelompok 1 dan 2? Silakan dibuka di koleksi. Di situ ada berbagai macam. Sekarang saya bagi 2, ya. Ada 13 kerajaan Hindu dan Buddha. Kelompok 1, silakan kalian cari peninggalan mulai dari kerajaan Salakanegara, Utai Martadipura, Tarumanegara, Pajajaran, Kalingga. Kelompok 2, silakan kamu identifikasi peninggalan dari kerajaan Melayu, Sriwijaya, Mataram, Bali, Medang Kamulan, Singasari sampai Majapahit. Ada di bagian di belakang ya. Ya, Bu. 7 ke belakang itu kelompok 2. 6 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kelompok 1. Jelas ya? Oke, yang kelompok 3 silahkan gambarkan lini masa
kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia beserta dengan angka tahunnya dan di mana berdirinya. Gas. Dan yang kelompok terakhir, silakan membuat peta kerajaan Hindu dan Buddha sama terletak di wilayah mana. Silakan berikan tanda atau titik atau bedakan dengan warna di mana posisi kerajaannya dan berdiri di tahun berapa. Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, saya berikan waktu 15 sampai 20 menit. Nanti setelah selesai, saya minta kalian presentasikan satu kelompok. Silakan perwakilan 1 atau 2 orang untuk presentasi di depan. Jelas? Oke, waktu 15 sampai 20 menit dan sekarang silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, tanya ke saya. Terutama yang pakai link. Kalau kurang jelas, boleh tanya. Nih, kalau yang dari link ngambilnya di sini. Versi. Ya. Banyak link. Tinggal baca aja keterangannya. Jadi punya peninggalan dari kerajaan mana. Tinggal kamu ambil, salin keterangannya, tulis di LKPD. Kemudian nomor 3 kali barat. Kepala 6. Ya, kita belajar ya. Melayu, satu lagi Kalija. Kalau negara kayaknya dia belum terdata peninggalannya. Kalau dia masih belum ada data peninggalannya, nggak apa-apa karena dia tambahin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambahin 1, berarti kamu ditambahin Sriwijaya. Nah, kamu yang kelompok 2 boleh dimulai dari kerajaan. Kamu tadi sampai Kalija ya? Iya, Sriwijaya. Sriwijaya. Kamu mulai dari Mataram aja. Mataram, Gelang Bali, 10 Mendang 11 sendiri, 12 yang tadi, terakhir 12 ya udah lama. Tapi kan pas presentasi di dalam minggu misalkan yang peta, nah tinggal kasih panah, kita kasih keranjang ya, namanya apa, nama ininya apa, nama bendanya, terus dia ditemukan ada ditemukan dengan di mana. Intinya ini aja keterangan dia di mana, ada di belakang. Nah ini makanya yang keterangan paling bawahnya aja, paling bawah yang ini. Oh, sampai ini.
nggak menggunakan nggak mau ini aja biar biar ini terus naik lagi pakai link kalau 15 boleh ada. Kemudian nomor 3 ada. Bapak tulisannya apa? Dari ini nilainya ini. Nanti nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu peninggalan. Nanti nggak apa-apa, itu peninggalan Ayo. Lokasi. Benar ya, di dalam tempat ini. Masya Allah. Udah, nanti di situ ada apa? Naskah, bagian, sok. Emosian dong. Naskahnya itu berapa? Oke, udah semua ya? Sekarang saya minta presentasikan tiap kelompok, silakan maju ke depan di. Iya, Pak. Iya boleh, dua boleh. Ya, silakan dibacakan atau dipresentasikan identifikasi tugasnya. Ya, kelompok pertama dulu, silakan. Kelompok pertama silakan bagi saya mencari di sini. Yang ada. Ya, oke, teman-teman perhatikan. Kelompok pertama akan mempresentasikan hasil identifikasi 6 kerajaan Hindu dan Buddha. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pencarian kami tentang materi peninggalan kerajaan Hindu Buddha. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Saya Awan Yariansyah. Ada Muhammad Farel Atala. Jangan ketawa, ntar tukeran kamu ke presentasi ya. Ya, ada Kava, ada Muhammad Gerban Sayyidina Saifullah, ada Arya Yunani, ada Asia Indonesia oleh Lanjut. Tidak peninggalan dari kerajaan Hindu dan Buddha. Kerajaan apa aja? Silakan. Yang pertama ada Kerajaan Salaka Negara. Ya, ada peninggalan apa? Ada peninggalan naskah Wangsakerta karena belum ada di ini belum terlalu lengkap dan Salaka Negara juga baru terdata dalam kerajaan baru-baru ini belum teridentifikasi, jadi peninggalannya belum bisa didata secara lengkap. Lanjut, kerajaan kedua ada Kerajaan Kutai Martanegoro. Martanegoro. Salah tulis. Ya. Prasasinya ada prasasti Mula Warman. Di sini ada. Coba cek tadi prasasti Mula Warman kayak apa biar punya lihat.
Ya, ini. Abad keberapa? Dia dari mana? Jadi prasasti Mulawarman ini tahun pembuatannya ada di abad 4 sampai atau 5 Masehi. Dan tulisannya lengkapnya tulisan sebanyak 12 baris pada prasasti Mulawarman ini dibahas dari sisi depan dengan ukuran tinggi 124 cm dan lebarnya 31,5 cm dan tebal 29,1 cm. Huruf yang dipahat memiliki ukuran panjang 9,52 cm. Total lebar Yang lain perhatikan. prasasti ini berselisih silsilah Raja Mulawarman. Silsilah tersebut terdapat di bagian prasasti yang ada menyebutkan bahwa Sri Maharaja Kandungan putra Aswawarman memiliki 3 orang anak yang terkemuka. Di antara ketiganya adalah Mulawarman, raja yang berperadaban baik dan kuat dan berkuasa. Lanjut. Selanjutnya ada dari kerajaan Pajajaran, Ya, peninggalannya apa? Prasasti Sanggal. Ada nggak di sini tadi? Ada. Belum ada. Ya, lanjut. Peninggalan abad berapa? Buatan Prasasti Sanggal di tahun 332 Masehi Dari. dari kerajaan Pajajaran. Lanjut. Selanjutnya dari kerajaan Melayu ada Prasasti Suraso. Di sini ada nggak? Tadi ketemu nggak? Nggak ada. Oke, lanjut. Prasasti Suraso dibuat pada tahun 1375 Masehi. Dibuatnya kerajaan Melayu. Selanjutnya kerajaan Kalingga ada naskah Carita Parahyangan yang dibuat pada tahun abad ke-16. Selanjutnya ada dari kerajaan Sriwijaya yaitu Prasasti Tada. Ada di situ nggak? Gambarnya? Ada, buka. Biar lihat seperti apa bendanya. Pakai keyboard. Tadi Pak Sari ada nggak? Coba bicara Biasa ada. Prakasa. Prakas. Bukan dapur tuh. Nah, ini apa? Dapur. Nah, enak dong dapur masak ya. dibuat oleh kerajaan Sriwijaya pada tahun 608 yang dan dari prasasti ini adalah Mau sampai Sriwijaya ya? Oke. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Hei. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami sebelumnya mengenalkan nama dahulu nama saya Ahmad dan Susila.
Ada Amanullah Fauzan dan Jalur. Iya, nama lupa, namanya lupa ya. Jadi kami akan kirim komunikasi peninggalan kerajaan Hindu dan Indonesia. Jadi ada 6 kerajaan, yaitu Kerajaan Mataram, Kerajaan Bali, Kerajaan Medang Kamulasa dan Kamulan, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, sama Kerajaan Majapahit. Yang pertama kerajaan dari Mataram yaitu Prasasti Kalasa. Coba dibuka. Dari sana aja. Semua jenis prasasti. Coba sastinya prasasti seperti Prasasti Kalasa berasal dari abad ke-8 berisi permohonan keluarga Sailendra kepada Maharaja Diyah Pancapana Karyana Panangkarana untuk membuat bangunan suci untuk pemujaan terhadap Dewi Tara. Dewi suci dalam tradisi agama Buddha. Permohonan ini dikabulkan. Maharaja mendirikan bangunan suci tersebut yang menurut para ahli kemungkinan adalah Candi Kalasa itu. Bangunan megah ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Bersamaan dengan itu Maharaja Diyah Pancapana Karyana Panangkarana juga membangun tempat tinggal para pendeta. Peresmiannya disaksikan oleh tokoh-tokoh setempat seperti Kapur, Tawan, dan Kirip yang namanya diabadikan dalam prasasti. Prasasti ini menandai periode penting karir warga Sailendra dalam sejarah Raja-Raja Jawa. Dinasti ini kelak akan meninggalkan mahakarya yang terus lestari hingga sekarang dalam Candi Borobudur. Yang kedua dari Bali yaitu perhiasan dada. Ada nggak perhiasan dada? Ini nih sebutnya. Perhiasan dada. Perhiasan dada. Perhiasan dada. Perhiasan dada. Perhiasan. Perhiasan dada. Oh, jadi dada. Ada. Buka, coba. Perhiasan apa? Dada. Perhiasan dada ini milik Pangeran Dewa Agung Gede Agung, salah satu pejuang yang paling berani dalam perang Puputan. Puputan adalah perang habis-habisan, namun bukan bertujuan untuk menang, karena tujuannya adalah untuk menyambut kematian di hadapan musuh sampai habis tak bersisa. Perang ini biasanya diikuti oleh semua rakyat kerajaan tanpa terkecuali. Bagi masyarakat Bali, puputan dilakukan dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, nyawa seseorang kesatria berada di ujung senjata kematian di medan perang adalah sebuah kehormatan. Dan kedua, dalam mempertahankan kehormatan bangsa dan negara maupun keluarga tidak dikenal istilah menyerah kepada musuh. Yang ketiga, menurut ajaran Hindu, orang yang mati dalam peperangan rohnya akan masuk surga. Sejarah mencatat bahwa di Bali terjadi 5 kali perang puputan. Salah satunya puputan Kelungkung pada masa pemerintahan Raja Kelungkung terakhir, yaitu 31 Dewa Agung di Jambe, tepatnya pada tanggal 2 April 1908, telah terjadinya suatu peristiwa yang merupakan di Kerajaan Kelungkung. Permaisuri dan putra mahkota gugur di Medan Laga. Mengetahui hal tersebut tidak membuat Dewa Agung Jambe takut, justru semakin bulat. Semakin bulat memutuskan berperang sampai titik darah penghabisan. Dewa Agung Jambe keluar diiringi seluruh warga istana dan prajurit yang setia maju menghadapi Belanda dengan gagah berani. Karena senjatanya tidak imbang, mereka gugur dalam rondongan peluru Belanda. Secara fisik, Kelungkung memang kalah, tapi di balik kekalahan itu, Kelungkung menunjukkan kemuliaan sikap manusia di Bali yang menempatkan harga diri dan kehormatan di atas segala-galanya. Belanda pun memahami itu seperti tercermin
dalam catatan-catatan Belanda, termasuk catatan Belanda di Sorabeishandel. Ketika selesai puputan itu dilakukan penelitian pada orang-orang yang gugur, maka di antara korban terhadap putra raja yang berusia 12 tahun adalah satu-satu putra mahkota waris tahta. Dia tergeletak di tengah-tengah serakan mayat dan sejumlah banyak wanita-wanita. Apakah anak itu memang ingin mati mengikuti airnya? Apakah dia ingin memperlihatkan bahwa ada Bali yang suci dan luhur ditempatkan lebih tinggi dari kehidupan? Oke, lanjut. Pelajaran berikutnya. Yang ketiga, Medang Kamulan, yaitu prasasti Empun Sinok. Ada di sini? Buka. Prasasti Empun Sinok. Pasti ada. Sinok. Ada ya? Nggak ada bu. Sebutin aja. Prasasti Posidok itu berasal dari Jombang, Jawa Timur. Tahun pembuatannya yaitu abad ke-9 kerajaan, yaitu kerajaan Minang Kamulan. Yang keempat, Kediri, Prasasti Kamulan. Ada di sini? Tadi dapat nggak dari sini? Nggak ada bu, tadi Tadi nggak dapat dari sini? nggak ada. Udah, lanjut, sebutin. Prasasti Kamulan berasal dari Jawa Timur, tahun pembuatannya abad ke-11. Yang kelima, Singasari, Amok Makassar ya? Amok. Ada di sini tadi? Amok. Amok ketik dekat. Prasasti apa? Bukan, bukan. Bukan. Amok KG. Apa sih? Ya, amog gapasa, bukan amog, baca Eh. amog. Berarti. Baca itunya tahun berapa? Di mana? Dan bawa ke kanan dulu, ke kanan bawah. Nah, ini pada ke kanan bawah. Berapa itu? Hari ya, berapa? Ini. Ya, coba. Abad 14 Masehi. Bahasa Sanskerta. Dari ditemukan di Sumatera Barat. lanjut. Yang ke-6 bu. Ya. Kerajaan Majapahit, Candi Jago. Nah, jadi jago. Nah, mohon maaf bu, nggak ada Tadi ya. kamu nggak di sini? Oh ya, Candi Jago berasal dari Jawa Timur, tahun pembuatannya abad ke-13. Oke, lanjut. Sekian dari kelompok kami, mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan yang lain. Ini namanya apa yang kamu buat tadi? Lini masa kerajaan mana? Kenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nia Aulia. Di situ ada Artika Putri, terus saya Datul Rofiko. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan lini masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama itu ada Salangkandagara, ada abad terdiri dari abad ke-1 Masehi di Pandeglang, Banten. Yang kedua
Banten, Bogor, Cirebon, Jawa Barat. Oke, Bu. Yang kelima itu ada Melayu, terdiri dari abad ke-7 Masehi, Jambi, di Sumatera. Yang ketujuh ada Sriwijaya, terdiri dari abad ke-1, Riau, Palembang, Sumatera. 7. Lanjut. 8 ada Mataram, terdiri abad ke-8, Jawa Tengah. Yang ke-11 ada Bali, abad ke-9. Yang ke-10 ada Medan Pamulang. Medan Pamulang, terdiri dari abad ke-10, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang ke-12 ada Singasari, abad ke-13, Malang, Jawa Timur. Yang terakhir ada Majapahit, abad ke-13, Trawulan, Jawa Timur. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Haikal, mantap ini mah. Waduh. Eka suruh baca. Yang kamu buat apa? Perkenalan dulu. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 tentang sepak kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia. Kenalkan nama saya Gede Mulai Pipin. Karena nama saya itu ada Pipin, Bawa Adelira. Pipin bawanya mau paling berisik sih. Bawanya mau Pertama, ini ada kerajaan Kutai di Peta. Peta kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Pertama ada kerajaan Kutai di Kalimantan Timur tahun 400 Masehi di kerajaan Hindu. Kedua, kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat pada tahun 500 Masehi kerajaan Hindu. Yang ketiga ada kerajaan Ketiga, kerajaan Kaling atau Baling di desa Purwodadi tahun 530 Masehi di kerajaan Hindu. Yang keempat, kerajaan Buddha. Yang keenam, kerajaan Mataram Pulo di Jawa Tengah pada tahun 732 Masehi, kerajaan Buddha. Kerajaan yang ketujuh, Yang 8 kerajaan Kediri di tepi sungai Berantah, Jawa Timur abad ke Nggak bisa baca tulisan sendiri. Masehi, kerajaan Hindu. Yang ke-9 kerajaan Singasari di Jawa Timur tahun 1222 sampai 1292 kerajaan Buddha. 10 kerajaan Majapahit di Delta Batas tahun 1203 sampai 1520 kerajaan Hindu. 11 kerajaan Bali di kota Bali, Jawa Timur, Galuh, Masehi. terima kasih. Mohon tidak ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang seru sendiri kelompok 4. Paling rame. Oke, sekarang silakan saya minta kalian bertanya.
Ya, silakan bertanya, duduk. Silakan bertanya, berikan pertanyaan kepada teman kelompok lain. Ya, sekarang silakan kelompok 1 mau bertanya apa pada kelompok 2. Hijau. Oke, bisa dijawab? Saya jawab. Apa? Candi Borobudur itu dari Buddha. Iya, Buddha. Ya, betul. Candi. Sekarang gantian, kita mau nanya, Igel mau nanya. Oke, gantian. Silakan kelompok 2 nanya ke kelompok 1. Saya mau nanya. Iya. Iya. Ya, silakan. Prambanan itu punya Buddha. Nah, dibalik sana. Tadi kan kamu ditanya Borobudur, sekarang kebalikan. Ayo. Ya, lanjut udah ketemu jawabannya. Ya, bisa. Dia udah ada jawabannya kayaknya itu dari tadi ya. Langsung. Jawab aja banyak actingnya. Ayo, bisa jawab nggak? Bisa nggak? Coba. Jeris. Nah, jeris dari Prambanan itu dari agama Hindu. Oh ya benar. Cirinya apa? Karena kerajaan Hindu Buddha itu kan kalau tidak tahu beda cirinya nanti kamu tertukar. Udah? Mau jawab? Siapa yang mau jawab? Gantian, nggak apa-apa tadi Geril udah Pipit terlalu ini. Haikal. Oh, masih merahnya. suaranya nggak kedengeran. Coba. Silent please. Bedanya. Jul. Bedanya kalau umat Buddha itu candinya itu pasti lebar, terus habis itu dilanjut tinggi. Kalau misalkan yang Hindu yang tinggi menjual ke atas, kemudian di bawah. Pundaknya di bawah. Betul. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada itu dari kerajaan mana? Mana sungai? Gajah Mada itu terkenal dari kerajaan mana? Dari 13 kerajaan Hindu Buddha dia dari mana? Iya betul. Ternyata udah jago-jago, udah pinter-pinter. Pembelajaran hari ini kita sangat berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin.
Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya Pak. Oh iya, Bu. Kamu yang nyanyi. Berdiri. Oke, yang lain tepuk tangan yang meriah. Siap? 1, 2, 3. Ya. Kalau suka saja. 1, 2, 3. Kalau suka. Disuruh nyanyi jangan ketawa. Ya, 1, 2, 3. Kalau suka sejarah tepuk tangan. Kalau suka sejarah tepuk tangan. Kalau suka sejarah, mari kita belajar. Kalau kau suka sejarah. Kalau suka sejarah, tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak. Masuk nih. Sampai ketemu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.